Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Diana Lestari, mahasiswi dari Universitas Pelita Bangsa yang akan menjelaskan mengenai sistem informasi manajemen yang digunakan dalam sebuah rumah sakit. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Nah, teman-teman, sebelum kita masuk ke inti dari penjelasan SIR, saya ingin menjelaskan apa sih yang dimaksud dari Sistem Informasi Rumah Sakit. Sebelumnya, kalian pasti sudah tahu apa kegunaan dari Sistem Informasi Rumah Sakit itu. Sistem Informasi Rumah Sakit, atau yang disingkat SIR, adalah suatu proses pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data rumah sakit se-Indonesia. Sistem informasi ini mencakup semua rumah sakit umum maupun khusus, baik yang dikelola secara publik maupun privat, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit. SIR ini merupakan penyempurnaan dari SIR Revisi V yang disusun berdasarkan masukan dari tiap direktorat dan sekretariat di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan. Hal ini diperlukan agar dapat menunjang pemanfaatan data yang optimal serta semakin meningkatnya kebutuhan data saat ini dan yang akan mendatang. Inti pembahasannya, SIR adalah suatu tatanan yang berurusan dengan pengumpulan data, pengelolaan data, penyajian informasi, analisa dan penyimpulan informasi, serta penyampaian informasi yang dibutuhkan untuk kegiatan rumah sakit. Adapun 3 kegiatan pokok yang dilakukan rumah sakit yaitu: yang pertama adanya transaksi karena adanya transfer barang dan jasa, yang kedua adanya catatan kesehatan pasien dan catatan biaya pasien, yang ketiga memberikan informasi dari berbagai data dan kegiatan. Selanjutnya ada komponen dalam SIR, informasi untuk pencatatan data dan memberikan informasi baik kepada pemimpin RS, pemimpin departemen, dan masyarakat. Yang kedua ada rumah sakit untuk mengambil keputusan, untuk menetapkan kebijakan dan strategi. Selanjutnya ada tujuan dari sistem informasi rumah sakit adalah yang pertama sebagai acuan dalam pengisian formulir dan pelaporan data rumah sakit. Yang kedua ada membantu rumah sakit dalam mengisi data pada formulir pelaporan. Yang ketiga, melakukan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi penyelenggaraan rumah sakit secara nasional. Yang keempat, menyajikan informasi rumah sakit secara nasional. Yang kelima, memuaskan kebijakan di bidang perumah sakitan. Adapun pendekatan yang dipakai dalam sistem informasi rumah sakit antara lain adalah yang pertama, input. Di dalam input itu ada informasi, yaitu berbagai format data yang sudah ada, baik dari dalam maupun dari luar. Selanjutnya ada peralatan, baik perangkat keras maupun berbagai lemari, meja, kerja, dan kantor. Selanjutnya ada dana, beberapa besar dana yang diperlukan untuk perencanaan implementasi berjalannya kegiatan. Yang kedua ada proses, kreasi meliputi korespondensi pengarahan format, laporan, gambar, salinan, output, komputer. Yang kedua, distribusi, apakah dalam satuan kerja, antara satuan kerja atau eksternal. Yang ketiga, penggunaan, apakah untuk pengendalian keputusan, dokumentasi, dan lain-lain. Yang keempat, pemeliharaan bagaimana dengan teknik penyimpanan dan pengambilan. Yang kelima, penyimpanan mana saja yang efektif, indikatif, permanen, dan sementara. Yang keenam, pemusnahan, apakah dengan dihancurkan, dibakar, dan sebagainya. Yang ketiga ada output, informasi, apakah untuk pemimpin rumah sakit, depkes, maupun masyarakat. Yang keempat ada outcome, hasil dari output, penilai perubahan atau dampak suatu program atau sistem mengenai perkembangan data dan skala besar. Yang kelima ada feedback, umpan balik untuk mengevaluasi atau melihat sejauh mana program atau sistem berjalan. Selanjutnya ada sistem informasi rumah sakit. Yang pertama, subsistem informasi medis. 10 jenis penyakit, penyebab utama kematian, morbiditas, pasien rawat inap atau rawat jalan, keadaan penyakit khusus atau jalan status imunisasi, dan peralatan medik, dan lain-lain. Yang kedua ada subsistem informasi tagihan biaya. Yang ketiga ada subsistem informasi akuntansi. Di dalamnya ada laporan pendapatan, laporan piutang, dan lain-lain. Yang keempat ada subsistem informasi logistik, stock of name, data inventaris rumah sakit, dan lain-lain.
Yang kelima ada subsistem informasi farmasi, stock of name, barang, medis, dan lain-lain. Yang keenam ada subsistem informasi kepegawaian. Di dalamnya ada data keterangan rumah sakit, jumlah pegawai cuti, kenaikan pangkat, dan lain-lain. Baiklah, cukup sekian penjelasan dari saya terkait sistem informasi rumah sakit. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.